Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu. Kalau misalnya ada yang berisik atau asik sibuk sendiri, ngobrol sendiri, jangan salahkan bapak kalau saya tunjuk untuk maju ke depan. Oke. Kemudian perhatikan gambar yang ada di depan. Ada yang bisa menjelaskan antara perbedaan antara dua gambar ini? Ya, betul. Gambar yang pertama itu mengembalikan barang kepada pemiliknya. Jadi ketika kita menemukan barang, mengembalikan kepada pemiliknya dengan jujur. Sedangkan gambar yang kedua adalah dia mengambil pulpen temannya dan mengaku kalau itu punya dia. Yang artinya dia tidak jujur atau berbohong pada temannya sendiri. Nah, daripada saya hari ini kita akan memahami pengertian yang jujur. Jujur itu adalah berkata, bersikap dan bertindak sesuai dengan kenyataan tanpa melakukan atau mengurangi fakta. Ya, sikap jujur itu sangat penting bagi kehidupan kita, terutama sebagai seorang muslim. Dalam Islam, kejujuran merupakan salah satu akhlak mulia yang harus dimiliki setiap muslim karena menjadi dasar terciptanya kepercayaan dan keharmonisan dalam kehidupan. Lalu di dalam Islam sendiri itu dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 119 yang artinya itu wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar dan jujur. Kandungan dari ayat tersebut itu Allah memerintahkan orang beriman untuk selalu bertakwa. Umat Islam diperintahkan membiasakan jujur dan orang yang jujur akan memperoleh kepercayaan dan keberkahan. Selanjutnya ada di hadis Rasulullah yang artinya itu hendaklah kalian selalu berkata jujur. Sesungguhnya jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Kalau sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Lalu ada manfaat-manfaat bersikap jujur. Manfaat yang mungkin kita dapatkan ketika kita bersikap jujur itu mendapat kepercayaan diri dari orang lain, kepercayaan dari orang lain. Karena kita tahu sendiri kepercayaan dari orang lain itu sangat mahal kan. Ketika kita bohong sekali dua kali, mungkin orang lain itu sulit percaya pada kita atau memberikan amanah kepada kita. Lalu selanjutnya ada hati menjadi tenang. Ketika kita jujur, hati kita tuh itu menjadi tenang karena tidak ada rasa bersalah atau apa itu. Lalu kita lanjut ke dampak perilaku tidak jujur. Itu yang di belakang ngomong sendiri. Aska, perhatikan kan? Iya Pak. Perhatikan. Ya. Kalau perhatikan coba, saya ingin tanya. Tadi dari Al-Quran itu surat apa ya Bapak? Surat apa ya Bapak? Bukan surat apa Bapak? Ayat berapa? Kalau masih bersih lagi kita bisa berdua ya? Iya Pak. Ya lanjut, dampak dari perilaku tidak jujur itu sulit memperoleh teman. Kalian ada yang sulit memperoleh teman atau melihat ada temannya yang suka sendiri gitu atau enggak kayak sering dijauhin oleh teman-temannya? Nah, sering. Mungkin salah satu faktornya itu dia cerita bersama teman sering berbohong atau sering mengada-ngada cerita atau sering mengambil barang orang lain. Lalu yang ketiga ada menimbulkan permusuhan. Banyak kita lihat itu kan kadang adanya yang suka berantem antara temannya dan sama lain. Lalu yang sudah pasti orang itu mendapatkan dosa karena bohong
Jaga dia. Kamu tolong membacakan cara-cara membiasakan sikap jujur. Cara membiasakan sikap jujur yang pertama adalah berkata padanya, yang kedua mengakui kesalahan, yang ketiga dengan konteks kebenaran, yang keempat mengungkapi janji, yang kelima mengembalikan kesalahan yang ya. Baik, terima kasih. Dari kalian masih ada yang suka gak nyontek ketika ujian? Ya. Atau ada yang pernah melihat temannya? Ada. Siapa? Nadia. Masih ya? Ya, cara membiasakan sikap jujur itu yang pertama itu kita berkata apa adanya. Kita jangan mengarang-arang ketika berbicara kepada orang. Lalu yang kedua itu mengakui kesalahan ketika kalian sudah jelas berbuat salah, akui saja kesalahan kalian, tidak perlu mengorbankan faktanya gitu. Nah, sebelum kita tutup, Bapak ada tugas buat kalian di rumah, yaitu tugas gampang gitu. Tuliskan pengalaman kalian ketika bersikap jujur atau ketika melihat orang lain bersikap jujur. Entah ketika kalian di jalan melihat ada orang yang melihat dompet jatuh dan dia berusaha mengembalikan ke pemiliknya atau apapun itu. Kalian tulis apa peristiwa yang terjadi dan apa yang membuat kalian itu memilih untuk jujur. Lalu apa yang kalian dapetin ketika kalian sudah berbuat hal baik tersebut, yaitu berbuat jujur atau berkata jujur. Lalu hikmah apa yang kalian pelajari ketika kalian melaksanakan sikap jujur atau menggunakan sikap jujur pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke?